Halo, Bruno. Halo. Oke, Yap. coba. What's up? Oke, WhatsApp. Oke, siap. Kita bicara baik-baik di sini ya. Kamu tadi berbicara soal hukum, dan hukum itu mengatasnamakan HAM, dan kamu bilang kalau saya adalah penyebar untuk liberalisme dengan mengatasnamakan virus. Apa artinya? Itu apa ada di Indonesia, apalagi di dalam sosmed yang mungkin nggak tahu gue masih ilegal atau masih ilegal di Indonesia ini. Oke, kamu berbicara tentang Indonesia sosmed membolehkan seorang sosmed yang saya pakai adalah ilegal. Saya punya kantor Bigo Live dan itu resmi, tidak ilegal. Nah itu apa iya sebuah sosmed atau sebuah Bigo menjadikan laki-laki yang boleh menjadi seorang perempuan yang menjadi ikon Bigo Live Indonesia ini, bukan itu menyebarkan virus liberalisme dan menjunjung tinggi HAM. Oke, dalam hal bicara HAM dan pluralisme dan dan kamu bilang saya sebagai seorang ikon, tapi saya seperti ini. Apakah kamu tahu perusahaan Bigo Live itu tinggi HAM itu seorang laki-laki menjadi perempuan itu bukannya menjunjung tinggi HAM banget? Oke, saya sekarang tanya sama kamu baik-baik, jawab ya. Apakah Bruno lagi nyabu kagok ngomongnya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu bilang saya laki-laki seperti perempuan, tapi saya tidak pernah menutupi diri saya. Tetapi kamu bilang kamu orang baik. Coba tunjukin kebaikan kamu untuk teman-teman Bigo Live Indonesia. Gue sih orangnya jahat. Kalau nggak jahat nggak mungkin bisa ngomong kayak gini. Oh, lo yang baik. Sudah mengakui kalau kamu memang orang jahat. Lo yang baik, lo yang so bijak. Oke. Lo yang baik, so bijak. Lo yang baik, so bijak, dan katanya lo kemarin itu seorang cewek. Kalau gue sih ngomong apa adanya. Kalau emang gue jahat, jahat. Saya nggak pernah bilang saya seorang cewek. Pernah nggak kalian dengar di sini kayak gini? Apalagi di zaman digital kayak gini. Pernah nggak? Pernah nggak? Kamu pernah. Kamu pernah nggak? Pernah. Coba tanya ke mereka. Pernah. Coba pernah nggak kayak kita bilang saya cewek? Pernah nggak? Pernah lah. Waktu tanya ke penonton yang ada di sini. Pernah nggak? Lo nggak ya Bruno, lo buat tinggal aku. Gak apa-apa. Yang pro kubu Iki nggak apa-apa. Gue sih anti para elit Bigo. Gue pro rakyat Bigo. Cuma anti para elit Bigo. Halo. Anti pro Bigo. Kalau kamu tidak suka dengan Bigo, kenapa kamu pakai Bigo, Mas? Enggak. Gue anti para elit Bigo. Iya, kenapa kamu pakai aplikasi? Gue punya jiwa rebel. Ya pernah. Kalau dia ngapain? Itu kan kurang disimak. Gue anti para elit Bigo. Gue seorang rebel. Gue punya jiwa rebellion. Gue punya jiwa pemberontak. Gue anti para elit Bigo dan pro rakyat Bigo. Oh, kenapa kamu pakai aplikasi ini? Kenapa gue yang sekarang apa ya, ngebahas yang perlu lah. Kalau kamu bilang kamu anti dengan Live Bigo dan kamu juga anti dengan para. Ngapain gue cari tenar? Kamu pakai aplikasi ini, saya tanya. Gue di tempat gue ini udah tenar. Ngapain gue cari tenar? Bruno, lo animal. Yang animal siapa? Gue taat sama Tuhan gue. Yang animal siapa? Ya sekarang kenapa kamu pakai aplikasi ini? Coba jawab saya. Kalau kamu bilang kamu anti dengan Live Bigo dan kamu anti dengan orang-orang Bigo, kenapa kamu pakai aplikasi ini? Jawab. Gue bilang, gue anti para elit Bigo. Gue pro rakyat Bigo. Jadinya kalau orang yang mukul rata tentang apa ya, bahasanya level bawah atau level atas, gue punya jiwa pemberontak. Loh, kamu sendiri punya level bawah kayak gitu, terus apa yang kamu banggakan? Kalau orang punya level tinggi, itu satu kebanggaan buat mereka. Terus kamu bangga dengan level kamu kecil, terus kamu bilang kamu sebagai pemberontak. Pemberontak dalam hal apa, Mas? Anti Bigo, pro rakyat Bigo. Anti para elit Bigo. Anti para elit Bigo, oke. Kamu berarti gak suka dengan orang-orang yang punya level besar di dalam Live Bigo. Kenapa? Kamu tadi menentang saya, kenapa saya bisa di Bigo, dan kamu juga menentang apakah Bigo itu perusahaan yang
legal atau ilegal, kamu juga anti dengan orang-orang yang punya level tinggi. Coba kamu bisa pertanggungjawabkan dengan ucapan kamu. Gue sih jamaah aja. Gue anti para elit bigo. Gue punya jiwa pemberontak untuk para elit bigo. Iya, aku sih bisa ngeliat kalau kamu memang punya muka pemberontak, karena muka kamu sangat-sangat buruk dan sesuai dengan sifat kamu. Kamu juga nggak suka dengan orang-orang yang petinggi-petinggi bigo ataupun level-level besar di bigo. Sudah kelihatan dari muka kamu nggak usah jelaskan. Cuman, bisakah kamu bertanggungjawabkan dengan arti ucapan kamu, kalau kamu itu nggak suka dengan bigo, nggak suka dengan rakyat bigo, dan nggak suka dengan elit bigo, tapi kamu punya aplikasi bigo? Coba jelaskan, tujuan kamu apa? Nah. Itu mungkin kesalahan dengar barusan. Gue bilang gue anti para elit bigo, dan gue pro rakyat bigo, dan gue punya jiwa pemberontak untuk memberontak para elit bigo. Nih, saya ulang kata-kata kamu ya. Kamu anti para elit bigo. Kamu tahu elit nggak? Elit itu artinya apa? Kamu tahu nggak? Elit itu yang hidup sok luar domestik. Elit sok luar domestik? Lu aja nggak tahu artinya elit, Mas. Tapi udah sosok ngomong, sok luar domestik, pala lo somplak. Elit artinya itu, belajar. Dulu di sekolahnya nggak belajar ya arti elit ya? Nggak belajar ya, Mas? Enggak. Gue nggak belajar. Lo yang belajar, lo yang sekolah tinggi, lo yang pinter, lo yang menjunjung tinggi HAM banget. Lu jelas saya menjunjung tinggi HAM karena kamu tadi bicara soal HAM. Kamu bicara kalau kamu itu orang yang nggak mengerti akan HAM, tapi kamu bicara soal HAM. Tapi saya suruh artikan sebuah HAM, kamu nggak bisa. Malah kamu bilang HAM itu adalah agama. Dari mana HAM itu agama? HAM adalah hak asasi manusia. Agama tidak ada hubungan dengan HAM. Kan gue bilang, persepsi gue kan, jika untuk masuk surga dengan menjunjung tinggi HAM, pluralisme, dan menyebarkan virus liberal, gue pilih masuk neraka. Berarti kamu tidak suka dengan HAM? Lo yang surga, lo yang baik. Lo yang baik. Jika untuk menjunjung tinggi HAM dan mengikuti peraturan, sebenarnya di sini gue nggak ada mau cari tenar atau nggak ada mau jadi pemeran utama. Gue di sini underdog. Gue lebih suka underdog. Ya memang muka kamu kayak dog. Cara teringat di YouTube sama Yonglek aja sono sejenis. Surga neraka urusan Tuhan masing-masing, Bang. Emang urusan Tuhan masing-masing. Tapi kita di sini saling memperingatkan, saling mengingatkan. Bukan begitu. Mas, dosa urusan lo, tapi gue di sini atau kita di sini sebagai Mas, sesama saling mengingatkan. Dengar saya dulu ya, Mas. Okay? Mungkin kamu kebanyakan sesuatu saya nggak tahu di dalam otak kamu. Kamu bicara soal HAM, tapi kamu bilang daripada menjunjung tinggi HAM dan berbicara untuk masuk surga, kamu pilih untuk masuk neraka karena kamu adalah seorang pemberontak. Berarti memang kamu tidak mengikuti rules semua itu. Kamu berbicara soal HAM, tapi kamu tidak menjunjung tinggi HAM. Kamu berbicara soal Bigo Live, tapi kamu membenci Bigo Live. Kamu bilang kamu pro rakyat Bigo, tapi kamu benci dengan para elit Bigo. Coba jelaskan dengan kata-kata itu. Jadi kalau ngomong para elit Bigo atau bukan memukul rata sih, bukan mau memukul rata. Tapi kalau sudah berbicara para elit Bigo atau para yang psikopat, yang terobsesi menjadi malaikat atau star di Bigo itu, gue jadi berasa di tengah-tengah pasar judi Makau. Ini orang otaknya udah miring kali ya? Oke. Otak miring. Ya lalu yang lurus. Gue sih miring. Gue di sini sebagai underdog soalnya. Lo yang pemeran utamanya. Ini orang tinggal di mana? Tolong kamu cari informasinya. Oke. Tinggal di daerah mana? Kasih alamatnya ke kakak. Kalau kamu nggak suka dengan elit Bigo, dan kamu tahu nggak Bigo itu tempatnya apa? Mas, tahu fungsi Bigo buat apa, Mas? Tahu fungsinya Bigo buat apa? Kenapa? Sebenarnya dasarnya
Yang gue tahu sih cuma cari jodoh tapi kebanyakan orang, gue bukan mukul rata sih, kebanyakan orang kalau sudah berbicara para psikopat yang terobsesi menjadi malaikat atau star di Bigo itu, gue jadi berasa di tolong tengah kamu pasar. kasih alamatnya orang ini agar bisa dilacak. Oke. Cuma bisa kayak gitu. Itulah kedangkalan para elit Bigo, cuma yang gara-gara yang kita bilang mungkin ini musyawarah atau apa, udah main lacak, main apa, udah gue pikir ini room demokrasi, pluralisme atau universal, udah ya udah lo menang, gue kalah. Lu gitulah rasanya. ini orang ngomong apa sih? Nggak ngerti ngomong. I mean, pertama fuck yourself, damn it. Pertama dia bilang, oh, kamu orang yang melanggar HAM karena kamu orang yang tidak mengerti. Oke, demokrasi. Terus aku tanya, HAM itu nggak bisa menjelaskan. Jangan bimbang, Kir. Terus sekarang dia bilang Bigo ngomong nggak pakai otak. Oke, yang pakai otak para kubu Ikeda itu pakai otak semua. Gue nggak pakai otak. Gue lagi mabok, gue lagi jabu, gue lagi otak lagi miring, lagi apa, terserah lu. I mean, fuck yourself, damn it. Kurang-kurangin mas nyabunya mas. Mas kurang-kurangin ya mas nyabunya ya mas. Kurang-kurangin ya. Kurang-kurangin narkobanya mas. Takutnya otak lo makin somplak nanti mas. Kurang-kurangin narkobanya ya. Ya kurang-kurangin ya mas. Halu ya mas, kebanyakan ya mas. Jadi halu ya. Bicara soal HAM. Ditanya HAM itu apa? Kalau orang yang menjunjung tinggi HAM dan orang yang sangat mendedikasikannya untuk masuk surga, gue sih pilih masuk neraka. Gue orang yang pro dengan Bigo, tapi gue benci dengan para elit Bigo. Dan gue sendiri nggak tahu Bigo itu perusahaan yang legal atau ilegal di Indonesia. Ini orang kebanyakan kali ya. Kebanyakan kali ya dia ya. Kurang-kurangin mas. Makanya buat kalian semua, say no to drug. Ya kayak gitu tuh jadinya nanti. Kebanyakan jadi halu. Ya teman-teman ya. Jangan pakai-pakai yang namanya kayak gitu. Jangan pakai-pakai yang namanya kayak gitu. Jadi halu, kasihan. Kasihan. Otaknya udah jadi kayak gitu. Kasihan kebanyakan ya. Kasihan ya. Kasihan sama diri kalian sendiri. Coba deh kalian, pertama itu kalian sayangin diri kalian sendiri. Sayangin diri kalian sendiri deh, jangan kayak gitu. Udah gitu, suruh minum jamu Kiranti aja, gila-gila sister jamu Kiranti. Lo di mana? Katanya tempat gua nih, gua nggak jadi pergi. Sister, lo di mana sister?